Langkah pertama, kita siapkan air mendidih. Kemudian kita masukkan sekitar 60 gram sagu mutiara. Jadi sagu mutiaranya kita masak sampai setengah matang saja ya teman-teman, tidak perlu sampai benar-benar matang. Kalau misalkan sagu mutiaranya sudah setengah matang seperti ini, selanjutnya matikan api kompornya. Jadi walaupun bagian tengah sagu mutiaranya masih ada putih-putihnya seperti ini, tidak masalah ya. Lanjut, sagu mutiaranya bisa kita tutup rapat dulu. Ini bisa kita sisihkan. Jadi ini tadi sagu mutiaranya saya diamkan beberapa saat ya teman-teman. Selanjutnya ini bisa kita bilas menggunakan air matang dan kita tiriskan. Kalau sudah ditiriskan seperti ini, selanjutnya bisa kita sisihkan dulu. Untuk bahan selanjutnya ini sudah saya siapkan roti tawar. Jadi roti tawarnya ini saya pakai sekitar 8-10 lembar. Roti tawarnya ini bisa kita potong-potong dulu menjadi bagian yang lebih kecil. Kita potong roti tawarnya menjadi 4 bagian terlebih dahulu ya. Selanjutnya bisa kita potong-potong lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, kalau misalkan mau dijadikan ini jualan, pakai roti tawar yang harganya ekonomis ya. Jadi supaya tidak berat di modal. Roti tawar yang sudah dipotong-potong kita sisihkan dulu. Siapkan pisang yang sudah benar-benar matang seperti ini. Jadi saya pakai jenis pisang raja. Pisangnya saya pakai sekitar 4-5 buah saja ya. Jadi ini bisa kita kupasin dulu. Selain menggunakan pisang raja, boleh diganti dengan pisang kepok atau jenis pisang lainnya. Jadi langkah selanjutnya pisangnya bisa kita potong-potong agak tipis seperti ini. Nah, kalau pisangnya sudah dipotong-potong, selanjutnya bisa kita sisihkan dulu. Kita siapkan 550 ml santan. Saya pakai santan kekentalan sedang. Selanjutnya bisa kita tambahkan secukupnya vanila. Boleh juga ya diganti dengan daun pandan. Tambahkan juga sekitar 1/4 sendok teh garam. Kemudian bahan selanjutnya kita masukkan gula pasir. Jadi semua bahan ini bisa kita aduk-aduk dulu sampai tercampur. Nah, kalau misalkan mau diganti dengan gula merah, ini juga boleh banget. Santannya bisa kita masak dulu ya teman-teman, jadi tujuannya supaya nanti hasil kuenya lebih awet. Selanjutnya santannya ini kita tunggu sampai hangat. Roti tawar yang sudah kita potong-potong tadi kita masukkan ke dalam wadah seperti ini. Langkah selanjutnya sagu mutiara yang sudah kita tiriskan tadi langsung saja bisa kita masukkan. Jadi untuk takaran sagu mutiaranya bebas ya, kalau mau dikurangin juga boleh. Untuk santan yang sebelumnya sudah kita masak tadi ini sudah mulai hangat. Jadi langsung saja bisa kita masukkan sedikit demi sedikit seperti ini. Santannya jangan dimasukkan langsung banyak ya, karena takutnya keenceran. Jadi memang sebaiknya untuk penggunaan santan ini dimasukkan secara bertahap. Langkah selanjutnya ini adonannya bisa kita aduk-aduk dulu. Nah, kalau misalkan roti tawarnya ini hancur tidak masalah, karena memang sebenarnya untuk roti tawarnya ini bisa dilumatkan dulu. Kalau misalkan masih agak kering seperti ini, untuk santannya langsung saja bisa kita masukkan lagi. Setelah santan masuk, selanjutnya bisa kita aduk-aduk kembali. Untuk bahan perekatnya ini saya pakai sekitar 1 sendok makan munjung tepung maizena. Selanjutnya adonannya bisa kita aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Pada tahap ini bisa dites rasa ya. Kalau misalkan masih kurang manis, ini bisa ditambahkan lagi sedikit gula. Nah, untuk pisang yang sebelumnya sudah kita potong-potong tadi langsung saja bisa kita masukkan semuanya. Kemudian adonannya bisa kita aduk-aduk kembali sampai tercampur. Jadi supaya rasanya lebih gurih lagi, ini saya tambahkan santan instan ya. Ini saya pakai setengah bungkus. Untuk takaran bahannya nanti semua akan saya tulis di kolom deskripsi. Ini konsistensi adonannya sudah pas ya teman-teman, jadi jangan ditambahkan lagi santannya. Jadi untuk total santan yang saya pakai tadi sekitar 450-500 ml. Untuk bahan pembungkusnya ini saya pakai daun pisang. Ini daun pisangnya sudah saya bersihkan. Jadi siapkan juga tusuk gigi seperti ini. Ambil 1 lembar daun pisang, kemudian bisa kita beri isian. Masukkan adonan kurang lebih sebanyak 2-3 sendok makan atau secukupnya. Langkah selanjutnya ini tinggal kita bungkus saja. Jadi untuk cara membungkusnya seperti ini. Ini cara membungkusnya seperti kita bikin tape. Supaya daun pisangnya bisa lentur, ini bisa kita panasin dulu di atas kompor. Nah, kalau sudah dibungkus seperti ini bisa kita tusuk menggunakan tusuk gigi seperti ini ya untuk mengunci. Cara membungkusnya sangat gampang banget ya teman-teman, bisa kalian perhatikan di video. Untuk bungkus daunnya memang ini harus dipanasin atau dijemur dulu ya supaya tidak mudah sobek.
Karena biasanya kalau langsung dipakai daun pisangnya terlalu kaku dan juga mudah sobek ya saat dilipat. Ini merupakan kue tradisional khas Cirebon ya, namanya botok roti tawar. Tapi di sini saya modifikasi ya. Jadi saya beri tambahan sagu mutiara supaya teksturnya lebih enak. Untuk jenis pisang yang dipakai ini nanti juga sangat berpengaruh ya. Karena saya pakai pisang raja, ini nanti hasil kuenya akan lebih wangi. Untuk sisa daunnya ini bisa kita gunting dulu, jadi kita rapikan supaya tampilannya lebih menarik. Jadi ini kuenya bisa kita pindahkan ke sarangan kukusan seperti ini, karena nanti ini kuenya akan kita kukus. Untuk satu resep tadi hasilnya lumayan banyak ya teman-teman. Jadi supaya kuenya tidak bocor, usahakan untuk bungkus daun pisangnya tadi didobel. Selanjutnya kita kukus kurang lebih selama 25 menitan. Ini sudah dikukus kurang lebih selama 25 menitan ya, kuenya sudah matang. Kita tunggu kuenya agak hangat dulu ya sebelum disajikan. Ini kuenya sudah mulai hangat. Kemudian ini akan saya coba satu dulu ya. Jadi kita buka pembungkusnya. Untuk aromanya ini sudah wangi banget, jadi wangi pisangnya sangat kuat karena saya tadi pakai pisang raja. Tapi kalau tidak ada pisang raja boleh juga diganti dengan pisang kepok atau jenis pisang lainnya. Ini tekstur kuenya sangat lembut dan juga ada kenyalnya dari sagu mutiara. Aromanya wangi banget, manisnya juga pas. Perpaduan santan, pisang, dan roti tawar ini enak banget, beneran bikin nagih. Kue ini sangat cocok banget untuk dijadikan ide jualan. Selain itu bisa juga untuk dijadikan suguhan hajatan atau suguhan arisan. Kali ini saya mau membagikan resep ide jualan kekinian yang bikinnya gampang, bahan yang digunakan juga mudah didapat. Cara bikinnya ini anti ribet ya teman-teman, untuk rasanya sudah pasti enak banget. Dijual di kantin sekolahan ini sangat cocok banget karena anak-anak pasti suka. Selain itu bisa juga kalau misalkan mau dijadikan isian snack box. Nah kalau misalkan kalian tertarik untuk mencoba, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama kita siapkan pan, kemudian masukkan sekitar 2 sendok makan tepung jagung atau tepung maizena. Kemudian kita masukkan gula pasir sebanyak 2 sendok makan. Lalu masukkan juga sekitar 40 gram ini susu kental manis putih. Lanjut masukkan sekitar 250 ml susu cair. Ini saya pakai susu UHT full cream, jadi kita masukkan sedikit dulu, lalu adonannya kita aduk-aduk. Nah kalau semua bahan sudah larut, kemudian kita masukkan sisa susu cairnya tadi. Aduk-aduk kembali adonannya sampai tercampur. Supaya lebih wangi, beri secukupnya vanila, kemudian tambahkan juga sejumput garam. Aduk-aduk kembali semua bahan ini sampai benar-benar tercampur merata. Nah kalau misalkan sudah tercampur bisa kita masak. Kita masak menggunakan api kecil ya teman-teman, dan harus sering-sering diaduk. Lama-kelamaan ini adonannya akan mengental seperti ini. Ini kita masak sampai adonannya meletup-letup ya. Pastikan menggunakan api yang sangat kecil. Bahan berikutnya kita masukkan margarin atau mentega, masukkan sebanyak 1 sendok makan. Selanjutnya ini kita aduk-aduk kembali, kita masak sebentar lagi. Kemudian ini bisa segera kita matikan api kompornya, lalu bisa segera kita pindahkan supaya adonan flannya tidak berkulit. Nah selagi masih panas, ini bagian permukaannya bisa kita beri plastik ya. Jadi ini tujuannya supaya lapisan atasnya tidak berkulit. Ini kita sisihkan, kita tunggu sampai dingin. Siapkan wafer nabati, bisa juga pakai merek lainnya. Ini saya pakai 4 bungkus. Kalian bisa pakai salah satu ya teman-teman, tidak harus pakai semuanya. Ini kita masukkan ke dalam plastik dulu, jadi tidak saya pakai semuanya ya teman-teman. Nah kalau sudah bisa kita tumbuk. Kalau misalkan mau lebih cepat boleh dicoper. Saya pakai wafer warna-warni supaya nanti tampilan kuenya lebih kekinian dan lebih menarik. Nah kalau sudah cukup halus seperti ini, bisa kita pindahkan ke dalam wadah lain. Untuk wafer yang lainnya sama ya teman-teman, ini kita tumbuk seperti ini. Kalau misalkan mau lebih cepat boleh dicoper. Merek wafer yang dipakai bebas ya, kalian tidak harus pakai yang seperti di video. Kalau misalkan mau dijadikan ide jualan, boleh juga pakai wafer yang harganya lebih ekonomis. Nah kalau sudah ditumbuk seperti ini, selanjutnya bisa kita sisihkan dulu. Bahan berikutnya, siapkan beberapa lembar roti tawar. Kalau misalkan mau dijadikan ide jualan, pakai roti tawar yang harganya ekonomis ya, supaya tidak berat di modal. Ini saya pakai sekitar 11 lembar. Jadi satu bungkus tadi tidak saya pakai semuanya. Selanjutnya ambil 1 lembar roti tawar, ini bagian kulitnya bisa kita buang ya. Kalau roti tawarnya sudah dibuang bagian pinggirannya, selanjutnya bisa kita pipihkan dulu menggunakan rolling pin seperti ini.
Jadi ini tidak perlu sampai rotinya benar-benar pipih ya, cukup seperti ini saja. Selanjutnya rotinya bisa kita sisihkan dulu. Flan yang sebelumnya sudah kita buat di awal tadi ini sudah dingin. Kemudian flannya bisa kita aduk-aduk dulu menggunakan sendok seperti ini supaya lebih lembut. Setelah flannya sudah diaduk-aduk, ini hasilnya jadi lebih lembut dan juga lebih mudah ya untuk diaplikasikan ke dalam rotinya nanti. Ambil satu lembar roti tawar yang sudah dipipihkan, kemudian ini bisa kita beri isian. Kita oleskan bahan flannya tadi secukupnya saja ya, ini kita kira-kira saja. Kalau misalkan mau lebih enak, ini boleh sedikit lebih tebal olesannya. Tapi kalau misalkan mau lebih ekonomis, tidak perlu terlalu tebal ya, supaya tidak berat di modal. Nah, kalau sudah diolesi seperti ini tinggal kita gulung. Jadi ini kita gulung secara perlahan. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Pada tahap ini bisa kita ulangi sampai selesai. Untuk flannya tadi harus kita sisakan sedikit ya teman-teman, karena ini nanti fungsinya untuk mengolesi roti yang sudah kita gulung seperti ini. Langkah selanjutnya ini ambil satu gulung rotinya, kemudian kita olesi menggunakan flan yang sudah kita sisakan tadi. Ini kita olesi secukupnya saja ya teman-teman. Roti yang sudah diolesi kemudian bisa kita balurkan ke dalam wafer yang sebelumnya sudah kita haluskan tadi. Jadi untuk hasilnya seperti ini. Ini hasilnya cantik banget, untuk rasanya sudah pasti enak. Pada tahap ini bisa kita ulangi sampai semua rotinya habis. Nah, kalau misalkan kalian mau bikin banyak, tinggal dikalikan saja resepnya. Supaya kuenya tidak terlalu besar, ini satu gulung roti bisa kita bagi menjadi dua bagian seperti ini. Jadi bisa kita lihat ya bagian dalamnya seperti ini. Ini beneran enak banget ya teman-teman. Meskipun bikinnya gampang dan juga bahan yang digunakan juga mudah didapat, ini sangat cocok untuk dijadikan ide jualan. Nah, selain untuk ide jualan, ini bisa banget kalau misalkan mau dijadikan stok camilan anak-anak di rumah, karena anak-anak ini dijamin suka karena memang rasanya seenak itu. Dalam satu resep tadi menghasilkan sekitar 22 gulung roti. Kalau misalkan mau lebih awet, ini bisa disimpan ke dalam wadah kedap udara dan kita simpan ke dalam kulkas. Jadi kalau disimpan ke dalam kulkas ini bisa awet sampai 4-5 hari. Asalkan penyimpanannya tertutup rapat dan penyimpanannya benar, ini tidak akan keras rotinya, jadi tetap enak ya. Kalau disimpan di suhu ruang ini hanya awet sekitar seharian saja. Supaya lebih higienis, ini bisa kita kemas menggunakan paper cup seperti ini. Jadi supaya pengemasannya lebih rapi, bisa dikemas menggunakan mika seperti ini. Dalam satu mika bisa dijual seharga 10-15 ribuan. Untuk harga jualnya sendiri bebas ya, boleh kalian sesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Kalau misalkan mau dijual dengan harga yang lebih ekonomis, bisa pakai mika yang ukuran kecil seperti ini. Nah, sekarang saya mau cobain dulu ya teman-teman. Ini tuh beneran enak banget rasanya. Kalian wajib ya cobain resepnya. Sekian dulu, selamat mencoba, terima kasih. Kalau punya roti tawar dan juga ubi, wajib banget cobain resep kue satu ini. Bikinnya gampang, rasanya enak, cocok juga untuk ide jualan. Langkah pertama ini sudah saya siapkan sekitar 500 gram ubi. Saya pakai dua jenis ubi ya, kalian bisa pilih salah satu. Ini ubinya saya potong tipis-tipis supaya cepat matang. Selanjutnya ini bisa kita kukus dulu sampai benar-benar empuk. Sekitar beberapa saat dikukus, ini ubinya sudah matang. Selanjutnya bisa kita matikan dulu api kompornya. Selagi masih panas, kemudian ubinya bisa segera kita angkat. Langkah selanjutnya, ini ubinya bisa kita haluskan dulu. Kalau mau lebih cepat boleh dicopper. Jenis ubi yang dipakai bisa pilih salah satu. Kalau misalkan mau diganti singkong juga bisa. Nah, kalau ubinya sudah lembut, kita tambahkan susu kental manis sekitar 1-2 sendok makan. Penggunaan susu kental manis bisa diganti dengan gula pasir sekitar 1 sendok makan, atau bisa di skip kalau kurang suka manis.
Beri juga sejumput garam, kemudian aduk-aduk kembali semua bahan ini sampai benar-benar menyatu dan tercampur merata. Nah, kalau adonannya sudah tercampur merata seperti ini, kita sisihkan dulu. Bisa kita lakukan hal yang sama untuk ubi yang warna oranye. Ini kita haluskan dulu ya teman-teman, pastikan sampai benar-benar halus supaya rasanya lebih enak. Selain menggunakan ubi jalar, bisa diganti dengan singkong, pisang, atau kentang. Penambahan susu kental manis bisa kalian kurangi ya kalau misalkan kalian kurang suka manis, atau bisa juga di skip ya karena ini ubinya sudah ada rasa manisnya. Nah, ini kedua ubinya sudah selesai kita haluskan dan juga sudah siap untuk kita gunakan. Ini kita sisihkan. Siapkan beberapa lembar roti tawar, ini gunakan yang ekonomis ya supaya tidak berat di modal. Selanjutnya ini roti tawarnya bisa kita buang dulu bagian pinggirannya. Kalau misalkan mau dipakai bagian pinggirannya juga bisa ya. Nah, untuk roti tawarnya kalau misalkan kalian mau pakai yang sudah dikupas juga boleh banget ya, tapi biasanya harganya lebih mahal. Roti tawar yang sudah dikupas selanjutnya bisa kita gilas dulu. Kita gilas rotinya secara perlahan ya, ini tidak perlu sampai benar-benar tipis. Nah, jadi cukup seperti ini saja ya teman-teman. Pada tahap ini bisa kita ulangi sampai selesai. Langkah selanjutnya kita ambil satu lembar roti tawar yang sudah dipipihkan. Kemudian bisa kita beri isian ubi secukupnya. Jadi ubinya bisa sedikit kita ratakan dulu seperti ini. Supaya lebih mantap, ini bagian isiannya saya beri isian coklat ya. Bisa juga pakai meseser seperti ini ataupun coklat batang. Nah, kalau sudah bisa kita tutup lagi menggunakan adonan ubi. Nah, kalau sudah bisa sedikit kita rapikan. Selanjutnya ini tinggal kita gulung secara perlahan ya. Selain menggunakan meses bisa juga menggunakan keju, jadi boleh kalian sesuaikan sendiri. Nah, ini yang sebagian saya beri isian potongan keju ya supaya rasanya lebih enak. Dalam satu resep tadi sebenarnya menghasilkan sekitar 15 gulung roti seperti ini. Tapi yang sebagian adonan roti saya isikan nanti malam ya karena memang belum sempat. Langkah selanjutnya siapkan pan, kemudian kita beri secukupnya margarin. Selanjutnya ini margarinnya bisa kita panaskan terlebih dahulu ya sampai margarinnya mencair. Ini sudah saya siapkan putih telur yang diberi sedikit garam dan juga vanila. Selanjutnya rotinya bisa kita celupkan dulu ke dalam putih telur, bisa juga menggunakan telur utuh yang dikocok lepas. Langkah selanjutnya ini rotinya tinggal kita panggang ya menggunakan api yang sangat kecil. Kalau misalkan mau rotinya menjadi lebih garing dan juga lebih crispy, tidak perlu dicelupkan ke dalam telur. Karena tidak dicelupkan ke dalam telur pun rasanya juga sudah enak banget ya teman-teman. Jadi kalian bisa pakai telur, bisa juga tidak. Panggang rotinya menggunakan api kecil, bisa kita bolak-balik ya sampai matangnya merata dan juga sampai kecoklatan. Menurut saya ini nanti hasilnya akan lebih enak kalau tidak dicelupkan ke dalam putih telur seperti ini ya teman-teman. Karena tekstur rotinya akan menjadi lebih garing dan juga lebih crispy. Nah, ini tadi yang dua saya coba tidak pakai celupan putih telur, ternyata rasanya lebih enak ya. Jadi saran saya rotinya tidak perlu dicelupkan ke dalam telur ya, bisa langsung kita panggang saja seperti ini. Nah, kalau rotinya sudah kecoklatan merata, selanjutnya bisa segera kita angkat. Langkah selanjutnya rotinya bisa kita bagi menjadi dua bagian. Bagian dalamnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat bagian dalamnya yang menggunakan ubi ungu, ternyata sama-sama cantik.
Dalam satu resep tadi menghasilkan sekitar 2 piring penuh seperti ini ya sebenarnya. Camilan dari ubi dan juga roti ini beneran enak banget. Selain untuk camilan di rumah, bisa juga ya kalau misalkan mau dijadikan ide jualan, jadi bisa dikemas menggunakan mika seperti ini, atau bisa juga menggunakan mika yang ukurannya lebih kecil. Kalau misalkan mau dijual bijian juga bisa ya, jadi kalian bisa sesuaikan sendiri ya kemasannya. Sekarang saya mau cobain dulu, jadi untuk rasanya ini beneran enak banget, super enak malahan ya. Kalau saya jujur lebih suka yang rotinya langsung dipanggang, jadi tidak perlu dicelupkan ke dalam telur dulu, karena rasanya lebih garing, lebih enak dan juga tidak bau amis telur. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Kalau punya roti tawar wajib banget cobain resep kue unik satu ini. Olahan roti tawar kukus ini enak banget, masih jarang juga yang tahu resepnya. Cara bikinnya sangat gampang, rasanya super enak ya, kalau sudah cobain pasti ketagihan. Selain untuk dijadikan camilan di rumah, bisa juga untuk ide jualan, jadi kalau kalian tertarik untuk mencoba, tonton videonya ya sampai selesai. Langkah pertama kita siapkan pisang raja yang sudah benar-benar matang. Di sini saya hanya pakai sekitar 5 buah. Kemudian ini pisangnya bisa kita kupasin dulu seperti ini. Kalau sudah, satu buah pisang bisa kita bagi menjadi 2 bagian. Kalau misalkan mau rasa pisangnya lebih kuat, bisa pakai satu buah pisang tanpa dipotong menjadi 2 bagian seperti ini. Gunakan pisang yang sudah benar-benar matang supaya manis. Selain menggunakan pisang raja, bisa diganti dengan pisang kepok atau jenis pisang lainnya. Ini pisangnya kita sisihkan dulu. Langkah selanjutnya kita siapkan pan, kemudian kita masukkan gula pasir. Di sini saya pakai sekitar 7 sendok makan. Kalau misalkan kurang suka manis, takaran gulanya boleh sedikit dikurangi. Lanjut kita masukkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian kita beri secukupnya vanila cair, boleh juga diganti dengan daun pandan. Ini saya tidak pakai daun pandan karena memang lagi kehabisan. Lanjut bisa kita masukkan 1 bungkus santan instan kemasan 65 ml. Kemudian kita masukkan air sebanyak 450 ml. Semua bahan ini bisa kita aduk-aduk dulu sampai tercampur merata. Kalau misalkan santannya mau lebih kental lagi, kalian bisa pakai sekitar 2 bungkus ya yang kemasan 65 ml. Nah, di sini saya hanya pakai sebungkus tapi rasanya juga sudah enak banget. Nah, kalau adonan santannya sudah tercampur merata seperti ini, selanjutnya bisa kita masak. Jadi ini kita masak sampai mendidih dan harus sering-sering diaduk ya supaya santannya tidak pecah. Nah, kalau misalkan santannya sudah benar-benar mendidih seperti ini, matikan api kompornya, kita tunggu sampai hangat. Bahan berikutnya ini sudah saya siapkan roti tawar, saya pakai sekitar 10 lembar saja. Kalau kuenya nanti mau dijadikan ide jualan, gunakan roti tawar yang harganya ekonomis supaya tidak berat di modal. Roti tawar yang saya pakai ini harganya hanya sekitar 8 ribuan, jadi ini rasanya juga sudah enak. Rotinya bisa kita sisihkan dulu. Siapkan kuah santan yang sudah kita rebus tadi. Kemudian kita siapkan wadah kecil, kita aduk-aduk dulu santannya, kemudian kita masukkan sebanyak 1 sendok sayur. Kuah santannya bisa kita beri sekitar 1 tetes pewarna makanan. Pada tahap ini bisa di skip ya kalau kalian tidak mau pakai pewarna makanan. Ambil 1 lembar roti tawar, kemudian bisa kita beri setetes demi setetes kuah santan yang sudah kita beri pewarna makanan. Supaya lebih menarik, di sini saya pakai 3 warna, yaitu hijau, kemudian merah dan juga kuning. Roti tawar yang sudah diberi pewarna makanan seperti ini akan lebih menarik dan juga lebih kekinian. Langkah selanjutnya kita sisihkan dulu ya rotinya. Ini sudah saya siapkan daun pisang, kemudian kita beri roti tawar. Untuk motifnya kita taruh di bagian bawah. Selanjutnya bisa kita siram lagi menggunakan kuah santan kurang lebih sebanyak 2 sendok sayur. Kemudian bagian atasnya bisa kita beri potongan pisang yang sudah kita siapkan tadi. Nah, kalau sudah, ini tinggal kita gulung. Jadi caranya seperti di video ya teman-teman, ini sangat gampang cara membungkusnya. Ini cara membungkusnya seperti kita bikin kue nagasari. Supaya daun pisangnya tidak kaku, bisa kita layukan dulu dengan cara dipanaskan di atas kompor. Nah, kalau sudah, ini bagian ujungnya bisa kita lipat. Jadi cara bikinnya seperti kita membungkus kue nagasari. Pada tahap ini bisa kita ulangi sampai selesai ya. Kalau misalkan tidak mau diberi motif, bisa juga ya, ini rotinya langsung kita siram menggunakan kuah santan. Jadi kalau kalian tidak mau ribet, rotinya bisa langsung kita siram menggunakan kuah santan, tidak perlu diberi tambahan pewarna makanan. Cara membungkusnya bisa sedikit kita padat-padatkan ya, supaya nanti hasil kuenya maksimal. Semakin padat ini semakin bagus ya nanti hasil kuenya.
Untuk bagian isiannya tidak harus menggunakan pisang, jadi bisa juga diganti dengan potongan buah nangka. Kalau kalian mau pakai potongan buah nangka, aromanya akan lebih wangi. Ini sudah dibungkus semuanya, selanjutnya sudah siap untuk kita kukus. Kalau kalian mau bikin banyak, tinggal dikalikan saja ya resepnya. Siapkan panci kukusan yang sudah berubah banyak, kemudian ini kita kukus selama 20 menitan atau sampai benar-benar matang. Sudah sekitar 20 menitan dikukus, ini kuenya sudah matang. Kalau misalkan daun pisangnya menggembung seperti ini, bisa kita rapi-rapikan lagi ya nanti saat kuenya sudah dingin. Ini kuenya sudah mulai hangat atau dingin, jadi satu resep tadi menghasilkan sekitar 10 bungkus. Aromanya ini wangi banget ya, karena saya tadi menggunakan pisang raja, jadi beneran enak ya nanti hasilnya. Sekarang coba kita lihat bagian dalamnya. Jadi hasilnya tuh beneran cantik dan juga unik banget. Di daerah saya ini namanya kue nagasari roti tawar, bikinnya lebih praktis daripada kita bikin nagasari pada umumnya. Meskipun bahan yang digunakan hanya menggunakan roti tawar dan juga kuah santan, tapi ini rasanya beneran enak, kalian wajib ya cobain resepnya. Nah, setelah diberi tambahan pewarna makanan, tampilannya jauh lebih unik dan juga lebih kekinian. Kue ini sangat cocok untuk dijadikan suguhan arisan, hajatan, ataupun untuk ide jualan. Jadi resep ini solusi kalau kalian mau bikin kue nagasari tapi tidak mau ribet. Karena rasanya juga sama-sama enak ya, tidak kalah enak dengan yang menggunakan tepung beras. Jadi ini tekstur kuenya tuh padat tapi lembut dan juga manisnya pas banget. Yang warna hijau ini saya beri tambahan pasta pandan, jadi ini aroma pandannya sangat kuat. Kalau misalkan mau dijadikan ide jualan, perbungkusnya bisa dijual kisaran 2000-an ya, atau bisa kalian sesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Kalau misalkan mau diberi tambahan potongan nangka, ini rasanya akan jauh lebih enak lagi ya, karena ada aroma nangkanya. Kue ini awet seharian saja kalau di suhu ruang, tapi kalau misalkan disimpan ke dalam kulkas bisa tahan sekitar 3 harian. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Langkah pertama, kita siapkan sekitar 7-8 lembar roti tawar. Kemudian ini roti tawarnya akan saya buang dulu bagian pinggirannya. Kalau misalkan kalian mau pakai roti tawar yang sudah dikupas juga boleh banget ya. Selanjutnya, 1 lembar roti tawarnya kita bagi menjadi 4 bagian. Kalau misalkan mau ukurannya besar-besar, ini bisa dibagi menjadi 2 bagian saja. Kalau misalkan mau dijadikan ide jualan, gunakan roti tawar yang harganya ekonomis supaya tidak berat di modal. Roti tawar yang sudah dipotong-potong selanjutnya bisa kita sisihkan dulu. Siapkan wadah, kemudian kita masukkan sekitar 3 sendok makan mayonaise. Kalau kalian mau pakai yang pedas juga boleh banget. Lalu supaya ada sedikit rasa pedasnya, saya beri sekitar 1 sendok makan saus sambal. Lalu bisa kita beri sekitar 1 sendok makan susu kental manis. Semua bahan ini bisa kita aduk-aduk dulu sampai benar-benar tercampur merata dan menyatu. Untuk takaran saus sambal boleh ditambah atau dikurangi, jadi tingkat kepedasannya boleh kalian sesuaikan sendiri. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini, sudah siap kita pakai. Siapkan 1 lembar roti tawar yang sudah kita potong-potong tadi. Selanjutnya bisa kita beri olesan secukupnya. Kita olesi rotinya sampai benar-benar merata. Nah, kalau sudah bisa kita tumpuk menggunakan roti yang lainnya. Jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Pada tahap ini bisa kita ulangi sampai selesai. Roti yang sudah diberi olesan selanjutnya kita sisihkan dulu. Siapkan wadah, pecahkan 1 butir telur, selanjutnya telurnya bisa kita kocok lepas. Nah, kalau sudah, ini telurnya kita sisihkan dulu ya teman-teman. Ini sudah saya siapkan cabai merah keriting yang sudah dirajang dan juga daun bawang ya, secukupnya saja. Siapkan roti tawar, kemudian kita beri olesan kocokan telur secara merata. Selanjutnya bagian atasnya tinggal kita beri tambahan topping cabai merah dan juga daun bawang yang sudah kita rajang. Nah, untuk toppingnya bisa sedikit kita tekan-tekan ya supaya menempel. Jadi ini kita ulangi sampai selesai.
Kalau sudah diberi tambahan topping seperti ini sudah siap kita masak. Siapkan wajan teflon yang anti lengket, kemudian kita beri tambahan margarin secukupnya. Selanjutnya ini margarinnya bisa kita cairkan dulu. Kalau margarinnya sudah mencair, kemudian kita beri roti yang sudah kita beri topping. Kita panggang roti tawarnya menggunakan api kecil ya, jangan menggunakan api besar. Jadi ini bisa kita panggang menggunakan api kecil, selain dipanggang menggunakan teflon bisa juga pakai oven. Bisa kita bolak-balik ya sampai warnanya kecoklatan dan matangnya merata. Kalau di bagian sisi sudah kecoklatan seperti ini bisa segera kita balik. Jadi ini rotinya bisa kita bolak-balik sampai warnanya merata dan juga sampai benar-benar matang ya untuk toppingnya. Nah kalau sudah kecoklatan di kedua sisi seperti ini, selanjutnya bisa segera kita angkat. Roti yang sudah kita panggang selanjutnya bisa kita sisihkan dulu, kita tunggu sampai sedikit hangat. Satu resep tadi hasilnya lumayan banyak ya teman-teman. Kalau misalkan kalian mau bikin lebih banyak lagi, tinggal dikalikan saja resepnya. Jadi supaya rasanya lebih enak, ini bagian pinggirannya akan saya olesi lagi menggunakan olesan yang sudah kita buat tadi. Ini kita olesi secukupnya, kemudian kita baluri menggunakan abon. Nah jadi hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Untuk rasanya ini beneran enak banget. Meskipun cara bikinnya simple dan gampang, ini beneran enak ya, cocok juga untuk dijadikan ide jualan. Jajanan ini cocok banget untuk dijadikan ide jualan di kantin sekolah. Selain itu bisa juga untuk dijadikan camilan di rumah. Kalau anak-anak ini pasti suka ya teman-teman. Roti abon mini ini enak banget disajikan saat hangat-hangat seperti ini. Tapi meskipun sudah dingin tetap enak ya teman-teman. Rotinya juga tidak keras, ini tetap lembut. Kalau misalkan mau dijadikan ide jualan, bisa kalian kemas menggunakan mika, bisa juga menggunakan plastik UPP supaya lebih menarik. Ini bisa dijual per mika seperti ini, bisa juga dijual bijian menggunakan mika yang ukurannya lebih kecil. Kalau mau harga jualnya lebih ekonomis, jangan menggunakan abon yang mahal ya, supaya tidak berat di modal. Jadi misalkan mau dijual 1000-an, bisa menggunakan mika ukuran kecil seperti ini. Untuk harga jualnya sendiri bebas ya, boleh kalian sesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Kalau mau lebih pedas bisa disajikan menggunakan saus sambal. Untuk rasanya ini beneran enak ya, kalian wajib banget cobain resepnya. Selamat mencoba, terima kasih. Langkah pertama sudah saya siapkan roti tawar, pakai yang ekonomis ya supaya tidak berat di modal. Jadi ini saya pakai roti tawar yang harganya murah saja ya, hanya sekitar 11 ribuan. Langkah selanjutnya kita siapkan jeruk nipis, boleh juga pakai lemon. Ini saya pakai jeruk nipis yang sudah menguning, jadi ini bukan lemon ya. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai lemon juga boleh banget. Jeruk nipisnya kita bagi menjadi 2 bagian seperti ini, kemudian bisa kita peras ya, kita ambil dari jusnya. Selanjutnya air perasan jeruk nipisnya bisa kita sisihkan dulu. Tahap selanjutnya siapkan pan, masukkan gula pasir. Ini saya pakai sekitar 5 sendok makan, kemudian tambahkan tepung terigu sebanyak 3 sendok makan. Lalu tepung maizenanya saya pakai 1 sendok makan. Beri 1/4 sendok teh garam dan juga secukupnya vanila. Masukkan 1 butir kuning telur. Bahan selanjutnya masukkan 300 ml susu cair, kita masukkan sedikit dulu. Jadi adonannya kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Penggunaan susu cair boleh juga diganti dengan susu kental manis yang dicairkan ataupun bisa juga pakai santan. Ini sisa susu cairnya tadi, langsung saja bisa kita masukkan semuanya. Nah untuk bahan yang selanjutnya kita masukkan air perasan jeruk nipisnya tadi. Jadi ini pakai secukupnya ya. Ini saya pakai sekitar 1 sendok makan dulu, nanti kalau kurang segar bisa kita tambahkan lagi untuk air perasan jeruk nipisnya. Jadi karena rasanya kurang segar, ini saya tambahkan setengah sendok makan lagi air perasan jeruk nipis. Kemudian bisa kita aduk-aduk, pastikan semua bahan benar-benar tercampur merata. Pastikan tidak ada lagi tepung yang masih menggumpal. Nah supaya warnanya lebih terang, ini saya tambahkan 1 tetes pewarna kuning. Lanjut ini adonannya bisa kita masak menggunakan api kecil.
Adonan ini harus sering-sering kita aduk, jadi jangan ditinggal-tinggal karena adonannya mudah gosong. Ini kita masak sampai mengental dan meletup-letup. Kalau sudah mengental seperti ini kita masak terus ya teman-teman supaya benar-benar tanak. Adonannya sudah tanak dan sudah meletup-letup, selanjutnya bisa kita matikan api kompornya. Selanjutnya bisa kita pindahkan ke wadah dan kita tunggu sampai ini benar-benar dingin. Jadi harus benar-benar dingin dulu ya, jangan panas-panas kita gunakan. Langkah selanjutnya bisa kita ambil 1 lembar roti tawar. Untuk bagian pinggiran roti tawarnya ini tidak saya pakai, jadi ini saya gunting-gunting dulu ya teman-teman. Kalau kalian tidak mau ribet, jadi boleh banget ya kalau mau pakai roti tawar yang sudah dikupas. Nah, jadi kalau tidak mau ribet boleh pakai roti tawar kupas seperti ini ya teman-teman. Kalau yang roti tawar kupas ini harganya cenderung lebih mahal, jadi tidak disarankan kalau untuk dijadikan ide jualan ya, takutnya berat di modal. Lanjut kita ambil 1 lembar roti tawar tanpa kulit, selanjutnya bisa kita pipihkan seperti ini, kita pipihkan secara perlahan. Hasil roti tawar yang sudah dipipihkan seperti ini, selanjutnya bisa kita beri isian. Jadi pastikan untuk bahan isiannya tadi sudah dingin ya. Masukkan 1-2 sendok makan fla jeruknya tadi, jadi ini dikira-kira saja. Selanjutnya rotinya bisa kita lipat seperti ini, contohnya seperti di video ya, bisa diperhatikan. Selanjutnya bagian pinggirannya bisa kita satukan menggunakan garpu, bisa juga ditekan-tekan menggunakan tangan seperti ini. Jadi pastikan ini harus benar-benar merekat supaya nanti saat digoreng tidak bocor. Ini sudah saya siapkan tepung panir dan juga putih telur. Celupkan roti ke dalam putih telur dan kita balurkan seperti ini. Kalau sudah bisa kita masukkan ke tepung panir. Kalau sudah selanjutnya bisa kita balurkan ke tepung panirnya tadi. Jadi ini kita tekan-tekan, usahakan sampai tepung panirnya menempel. Hasil akhirnya kurang lebih seperti ini, jadi bisa kita ulangi sampai selesai. Kalau sudah dibaluri tepung panir seperti ini, bisa kita simpan dulu ke dalam kulkas supaya tepung panirnya bisa lebih set. Ini sudah saya simpan di kulkas kurang lebih selama 1 jam ya. Jadi supaya nanti saat digoreng tepung panirnya tidak rontok, bisa kita masukkan ke dalam kulkas dulu. Sebelumnya sudah saya siapkan minyak yang sudah panas, kemudian bisa kita goreng ya rotinya. Untuk menggorengnya kita menggunakan api kecil saja, jadi supaya tidak gosong dan bisa matang merata. Untuk menggoreng roti ini mudah banget gosong, jadi disarankan menggunakan api sedang cenderung kecil saja ya, jangan menggunakan api besar. Kalau dirasa bagian bawahnya sudah kecoklatan, bisa kita bolak-balik. Jika tidak mau langsung digoreng, bisa juga ya dijadikan stok frozen food, jadi ini bisa awet sampai 1 bulan. Kalau mau dijadikan stok frozen food, bisa dikemas ke dalam wadah kedap udara ya. Nah, ini di kedua sisinya sudah kecoklatan, selanjutnya bisa kita angkat. Jadi kuenya ini bisa kita tiriskan terlebih dahulu ya sebelum disajikan. Untuk sisanya tadi saya goreng semuanya ya teman-teman, cara menggorengnya sama seperti yang pertama tadi. Roti goreng isi fla jeruknya sudah siap kita sajikan. Nah, sekarang bisa kita lihat bagian dalamnya dulu ya teman-teman. Jadi bagian dalamnya sangat lembut banget seperti ini. Selain menggunakan fla jeruk, boleh juga pakai fla coklat ataupun jenis fla lainnya. Bagian luarnya garing dan juga crispy, bagian dalamnya lembut dan juga lumer. Untuk bagian isinya ini juga tidak enak sama sekali karena ada rasa dari jeruknya tadi, ada rasa seger-segernya gitu. Kalau mau dijadikan ide jualan, bisa dikemas ke dalam mika seperti ini. Kalau misalkan mau dijual bijian, bisa dikemas ke dalam plastik UPP. Jadi untuk pengemasannya bebas ya teman-teman. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih.